Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marizal Effendi, guru bimbingan konseling di SMK Negeri 6 Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menampilkan salah satu layanan dari bimbingan konseling, yaitu layanan bimbingan kelompok dengan topik bahasan kecerdasan emosi. Ayo, semuanya silakan duduk. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat. Bisa kita mulai nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih ya atas kesediaan anak-anak sekalian bisa mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Ya. Agar kegiatan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini kita mendapat petunjuk, ya, hidayah, ya, barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, kira-kira siapa ini yang mau memimpin doa dalam bimbingan kelompok kita pada hari ini? Boleh? Jadi teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, ada baiknya kita berdoa agar dimudahkan, diluaskan di wawasan kita, dan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Ya, anak-anak, seperti di awal tadi, ya Bapak sudah sampaikan kita akan mengadakan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini merupakan salah satu dari layanan bimbingan konseling. Ya, salah satunya ya. Jadi layanan bimbingan kelompok ini bagian dari layanan dari bimbingan konseling. Ya. Dalam bimbingan kelompok banyak sekali yang manfaatnya untuk kita semua ya. Salah satunya bisa melatih kita berani berbicara di dalam kelompok, ya, berani menyampaikan pendapat, lebih-lebih bahkan bisa nanti berani menanggapi apa yang disampaikan oleh teman kita ini, seperti itu. Ya. Kemudian di dalam bimbingan kelompok ini nanti kalian mendapatkan suatu pemahaman baru. Ya, suatu pemahaman baru. Ya, suatu pemahaman baru. Suatu pemahaman baru. Kemudian setelah nanti kita masuk ke dalam topik bahasan, ya, kita juga nanti dilatih, ya, dilatih kalian berinteraksi sesama teman Anda, berinteraksi, menyampaikan pendapat, terjadilah komunikasi di antara kalian nanti, ya, komunikasi. Seperti itu ya. Sampai ini paham? Paham. Ya, bimbingan kelompok pelaksanaannya caranya bagaimana? Ya, caranya seperti ini. Ya, seperti ini. Duduk setengah lingkaran seperti liter U ya, liter U. Ya. Ya, di dalam bimbingan kelompok nanti terjadilah diskusi nanti terhadap topik yang kita angkat.
terjadi diskusi. Terjadi apa? Diskusi. Tapi sebelum itu ya, agar kita lebih akrab, ya, agar kita lebih akrab, supaya kita lebih solid lagi kelompok kita ini, ya ada baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Kira-kira bisa dimulai nih dari siapa? Ya, boleh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ernova Syafiqudana dari jurusan Geologi Pertambangan, biasa dipanggil Noval, alamat di Tunggal. Ya, siapa lagi? Eza, Alamulu. Boleh? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Destian Bisa Putra, biasa dipanggil Destian dari kelas 10 TAB, alamat dari atas. Ya, Destian, Air Meles. Boleh ya? Baik, perkenalkan nama saya Yunita Anika, alamat Talamulu, saya dari kelas 10 TKPM, biasa dipanggil Yuni, alamat Talamulu. Yuni Talamulu. Ayo. Boleh? Teman-teman, perkenalkan nama saya Febriansa, biasa dipanggil Febri, dari kelas 10 TIL, alamat saya di Airnas Bawah. Febri Air Meles Bawah. Teman-teman, perkenalkan nama saya Mila Pardana, biasa dipanggil Mila, dari kelas 10 Biologi Pertambangan, alamat Kepala Suruh. Kepala Turut Nila. Boleh? Perkenalkan nama saya Desian Sinda, biasa dipanggil Desi, alamat Desa Kayu Manis, dari kelas 10 Biologi. Desi Anipia Kayu Manis. Ya, boleh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Nanti, biasa dipanggil Tani, dari jurusan Asis dan Keperawatan. Saya berasal dari Desa Kampung Baru Kerawatan. Iya, Rani. Silakan. Teman-teman, perkenalkan nama saya Nanis Krisi, biasa dipanggil Len. Saya dari kelas 10 Asis dan Keperawatan, alamat RMS Kawan. Neneng Air Meles Bawah. Sudah semua nih? Sudah akrab kita? Ya, belum ya? Ya, kalau belum akrab, ada baiknya nama kita ini kita rangkaikan. Ya, kita rangkaikan, cukup menyebutkan nama panggilannya saja. Betul ya? Siapa yang tadi? Noval. Ya, Nopal. Dari Nopal. Kemudian Nopal disebutkan sama siapa tadi nih? Desi menyebutkan nama Nopal. Kemudian Desi. Begitu seterusnya. Ya, paham ya? Ya, boleh dimulai itu. Noval. Nopal, Desi, Mila. Nopal, Desi, Mila, Febri. Nopal, Desi, Mila, Febri, Rani. Nopal, Desi, Mila, Febri, Rani, Destian. Nopal, Desi, Mila, Febri, Rani, Destian, Eza. Nopal, Desi, Mila, Febri, Rani, Destian, Eza, Nenek. Nopal, Desi, Mila, Febri, Rani, Destian, Eza, Nenek. Iya. Bapak coba ulangi lagi ya. Nopal, Desi, Mila, Febri, Rani, Destian, Eza, Neneng, Yuni, dan saya sendiri biasa disebut Pak Riza. Ya, sudah akrab kita ya? Sudah saling kenal kita? Ya, mudah-mudahan ini titik awal kita ya membentuk kelompok yang lebih solid lagi ya. Ya, sebelum kita masuk ke selanjutnya, kita berdiri dulu. Masih ingat Marina Marijo, masih ingat? Iya, ya, boleh. Kita berdiri dulu ya. Kalau seperti ini, Marina. Kalau seperti ini, Mari. Kalau seperti ini, kalau seperti ini, boleh kita mulai ya. Ya, Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Mantap, pintar. Tapi kalau Marinanya menari sendirian tidak seru ya. Yang perlu duet ya. Kita kasih kawannya Marijo.
Marijo ya. Marijo itu apa? Gimana yang paling itu? Marijonya, karena marijo itu identik dengan maskulin ya, laki-laki ya. Seperti ini ya. Kuat ya, marijo ya. Oke. Kalau seperti ini marijo berarti ya. Oke, kita mulai ya. Marina menari di atas menara, marijo Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari, marijo menari di atas Marina. Ayo semuanya kita duduk. Ya. Boleh kita ya? Ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Jadi seperti di awal tadi sudah Bapak sampaikan kalau kita akan melakukan bimbingan kelompok ya. Di dalam bimbingan kelompok nanti ada diskusi. Ya. Diskusi terjadilah interaksi sama kalian, gagasan, ide kalian. Dan yang tidak kalah pentingnya dalam bimbingan kelompok itu nanti apa yang kalian pikirkan itu disampaikan sehingga terjadilah berbagi pengalaman. Ya, si sebelah kanan saya tidak tahu sebelumnya, jadi tahu dari pendapat yang di sebelah kiri saya. Seperti itu. Paham ya? Paham ya? Jadi di dalam bimbingan kelompok itu nanti seandainya apa yang kita bicarakan itu ada sangkut pautnya dengan kawan kita di luar dari kelompok ini, ya, itu wajib kita rahasiakan, ya, kita rahasiakan, tidak perlu diutarakan di luar, ya, namanya kelompok kita, berarti kelompok kita yang punya rahasia, ya. Kemudian nanti dalam penyampaian pendapat perlu adanya rasa tenggang rasa. Ya, tenggang rasa itu artinya kita menghargai atau memberi kesempatan orang teman kita yang lain untuk menyampaikan pendapat. Ya, jangan kita merasa paling hebat, kita ngotot terus, ya gantian nanti. Siapa tahu loh pendapat ini bagus, ini bagus, ini bagus. Jadi kalau bagus semua berarti kaya kita akan persatuan. Jadi perlu ada rasanya rasa tenggang rasa. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi, di dalam bimbingan kelompok itu ada rasa sukarela. Ya, sukarela dalam artian ketika kalian menyampaikan pendapat mengenai topik bahasan kita nanti, kalian itu tidak ada paksaan menyampaikan pendapatnya ya. Apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasakan, ya utarakan. Seperti itu. Sukarela ya. Dan juga di dalam bimbingan kelompok itu ada norma-norma yang harus kita patuhi ya. Ada norma-normanya ya, ada aturannya ya. Baik itu norma agama ya, norma hukum, norma adat, norma budaya seperti itu ya. Jadi wajib kita itu junjung tinggi norma-norma itu supaya kita saling menghargai nantinya seperti itu. Ya, paham ya? Sudah jelas ini? Paham. Sudah jelas ya? Anak-anak, di dalam bimbingan kelompok untuk pagi hari ini, Bapak akan mengangkat suatu topik bahasan. Apa? Topik bahasan. Topik bahasan ya? Ya, topik bahasan yang Bapak angkat untuk bimbingan kelompok pada pagi hari ini, kecerdasan emosi. Apa? Kecerdasan emosi. Ya, kecerdasan emosi. Akhir-akhir ini, sering terjadi ya perkelahian antar pelajar. Ada yang mungkin kalian melihat di televisi beritanya, mungkin kalian mendengar secara langsung dari beritanya, atau itu terjadi di depan kalian sendiri. Ya, kalau pelajar kita
sukanya berkelahi, ya, sukanya berkelahi, tawuran, nanti bisa terjadi ada patah kaki. Ya, lebih-lebih nanti kalau sampai ada yang meninggal, jadi apa para pelajar kita? Sedangkan semua Bapak yakin tahu kalau pelajar itu adalah generasi muda, generasi penerus bangsa. Ya, kalian semua pelajar ya mempunyai tanggung jawab besar dalam ya, memajukan suatu negara. Di pundak kalian itu sangat berat tanggung jawabnya untuk kemajuan suatu negara. Jadi kalau pelajar kegiatannya berkelahi terus, ya setiap hari tawuran terus, jadi apa negara kita? Ya hancur ya, hancur ya. Jadi ini perlu kita antisipasi dari awal, ya, supaya nanti para pelajar ya tidak suka berkelahi, masalah sepele berkelahi. Orang berkelahi berarti tidak cerdas emosi ya, tidak cerdas ya. Mungkin kecerdasan emosinya tidak stabil. Ya maka dari itu topik ini sangat bagus untuk dibahas di dalam topik. Sangat bagus. Kira-kira ini nanti ya di dalam diskusi nanti apa yang kita sampaikan wajib dikaitkan ini. Kita kaitkan dengan beberapa aspek kehidupan, aspek kehidupan keluarga, aspek kehidupan sekolah, masyarakat, dikaitkan. Orang cerdas emosi seperti apa? Ya kira-kira siapa ini yang berani duluan ini mau menyampaikan pendapatnya atau menanggapi apa yang Bapak sampaikan? Tapi yang perlu diingat ya, dikaitkan dengan aspek-aspek kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat dan yang lainnya. Ya siapa ini yang bisa mulai? Ya silakan. Menurut saya ya Pak, topik kecerdasan emosi ini sangat bagus untuk diangkat untuk di dalam kegiatan kita pagi hari ini Pak. Dikarenakan akhir-akhir ini Pak, betul kata Bapak, ada banyak sekali perkelahian, tawuran antar pelajar, antar sekolah gitu Pak. Mungkin dengan adanya bimbingan kelompok ini kita bisa tahu apa yang menyebabkan mereka melakukan hal tersebut Pak, dengan kecerdasan emosi yang tema kita angkat kali ini Pak. Oh, jadi menurut kawan kita ini ya, topik kita ini bagus untuk dibahas ini. Ya bagus untuk dibahas ya, untuk kelanjutan kita ya, masa depan kita. Karena kalau kita tidak cerdas emosi nanti jadi kacau. Ya, siapa lagi kira-kira ini? Karena menurut kawan kita bagus untuk dibahas, kira-kira apa sih kecerdasan emosi itu? Ayo, boleh? Ya, pintar mengelola emosi pada diri kita, kata kawan kita. Bagus ya? Boleh siapa lagi? Ya, boleh. Karena seperti kata Iza tadi, saya sependapat kecerdasan emosi itu cara bagaimana kita mengontrol emosi, mengendalikan agar tidak emosi itu tidak akan mengakibatkan kejadian berkelahi atau masalah dan lain-lain. Jadi kata kawan kita, orang cerdas emosi itu mungkin salah satu cara ini mengurangi perkelahian. Ya, bagus itu. Boleh yang lain? Ya, si ini dulu. Siapa ini? Ya, Febri silakan. Menurut saya Pak, kalau kecerdasan emosi itu kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosinya Pak. Betul kata si Eza dan Desi tadi. Iya. Itu kemampuan kecerdasan emosi itu lebih bisa mengelola emosi kita sendiri. Oh itu ya, cerdas emosi itu
mengatur keadaan, kata kawan kita. Ya, jadi beragam ya pendapat kita ya, bagus itu. Yang lain boleh, ya boleh. Ya memang benar, berdasarkan emosi itu kita bisa mengelola emosi yang kita miliki ya Pak ya. Ya. Dan bisa memilih bagaimana cara meluapkan emosi itu dalam kesadaran dirinya sendiri dan tidak meluapkan emosi itu kepada orang lain. Ini lebih bagus ini. Tidak meluapkan emosi itu kepada orang lain. Bagus. Ada lagi? Boleh? Menurut saya Pak, kecerdasan emosi itu Pak, kemampuan seseorang mengatur emosinya, betul kata Eza, Destia, Mila pada kata itu Pak. Iya. Itu mampu menahan emosinya, amarahnya Pak. Tapi juga Pak, kecerdasan emosi itu harus tahu sifat orang Pak, lalu terus lingkungannya, Iya. keadaan satu tempat itu Pak. Jadi orang cerdas emosi itu tahu keadaannya, lawannya Pak, temannya dan dirinya sendiri Pak. Iya, bagus ya. Berarti sudah beraneka ragam ini apa yang disampaikan teman-teman kita ya. Kira-kira ini orang yang cerdas emosi itu ciri-cirinya seperti apa? Ya, boleh. Ciri-ciri dari orang yang cerdas emosi adalah orang yang bisa berempati dengan orang lain. Dia bisa mengerti keadaan seseorang, lingkungan, dan mungkin kondisi yang sedang saat itu terjadi. Berempati kalimatnya. Berempati artinya memahami orang. Iya. Berarti orang itu cerdas emosi ya kalau berempati ya. Iya, mantap. Yang lain ciri-cirinya gimana nih? Ya, boleh Eza. Saya menambahkan beberapa dari tadi, memang bagus berempati ya Kak. Iya. Tapi juga ciri-cirinya itu kayak tidak menyela kalau kita berbicara gitu. Kan banyak anak zaman sekarang. Iya. Jika mereka, misalnya kita ambil dari segi perdebatan, Iya. mereka debat gitu kan Kak. Banyak yang selalu emosi, meluap emosinya. Iya. Berarti mereka tidak cerdas emosi. Iya, tidak bisa kontrol emosi ya. Oh, jadi tidak bisa kontrol emosi itu tidak cerdas emosinya. Meluap-luap ya. Kita sampai cerdas emosi. Bagus. Ya, boleh. Yuni, ya. Saya ciri-ciri orang yang cerdas emosi itu orang itu penyabar, kata-katanya itu ketika sedang berbicara itu tidak menggunakan nada yang tinggi dan itu mereka selalu tahan padanya dan konsentrasi belajar mereka itu sangat baik kalau memiliki kemampuan kecerdasan emosi. Iya, lebih ke religius ini. Ya, orangnya sabar ya. Mantap. Yang lain ada? Gimana ini? Febri boleh? Menurut saya kalau kecerdasan emosi itu ciri-cirinya orangnya tidak mudah tersinggung Pak. Tidak mudah tersinggung, cerdas emosi. Iya. Tenang berarti. Iya. Iya, bagus. Ayo, Nenek Siti boleh. Menurut saya sependapat sama apa yang disampaikan dengan Yuni tadi. Kita lebih menjaga cara kita berbicara dengan teman-teman kita atau orang yang lebih tua. Oh iya, bagus. Ya, masih ada. Siapa tadi? Desi ya? Desi, boleh? Siap berkomunikasi jika terjadi masalah, bicarakan dengan baik lalu tidak Lebih dewasa lagi nih. Setiap punya masalah, bicarakan harus bagus. Iya, berarti kita semua udah paham ini. Orang kalau harapan Bapak ya, seandainya kita nanti sudah paham ini, ya kita terapkan ya. Oke. Kemudian kita udah tahu nih, cerdasan emosi udah tahu, ciri-ciri orang yang cerdas emosi sudah tahu. Kira-kira ini faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi itu sendiri. Ya, boleh. Menurut kawan saya, Ya. orang yang cerdas emosi itu ada beberapa internal dan eksternal. Iya. Itu dari dalam diri sendiri, mungkin ketidakpercayaan diri terhadap dirinya sendiri. Iya. Dan yang kedua itu dari eksternal, itu dari luar, mungkin teman, keluarga, lingkungan sekolah. Oh, jadi faktor dari dalam diri bisa mempengaruhi cerdas emosi. Dari luar juga, eksternalnya bisa mempengaruhi kecerdasan emosi. Ada yang lebih konkret lagi boleh nih? Ya, Destia? Kata Mila tadi, faktor internal itu seperti kelemahan diri sendiri atau ketidakmampuan kita itu akan mengakibatkan kecerdasan emosi. Jadi faktor dalam diri sendiri ya, mempengaruhi ya. Ayo, Eza boleh. Jadi tadi kan faktor internal
Iya. Ini faktor eksternalnya. Iya. Contohnya faktor eksternal mungkin kita mendapat tekanan dari ibu kita atau dari orang tua kita. Iya. Kebanyakan orang tua zaman sekarang Iya. sangat menekan anaknya untuk nilai tinggi kan Pak. Iya. Nah jadi pelajar-pelajar seperti kita itu banyak tekanan jadi dia tidak cerdas emosi. Dia gampang tersinggung, gampang marah, sensitif pokoknya. Oh, jadi dapat tekanan dari luar bisa mempengaruhi kecerdasan emosi. Ya. Kalau seandainya yang lain gimana ini? Boleh? Menurut saya ya Pak, Ya. kalau orang cerdas emosi itu faktornya ya seperti kata mereka Pak, internal ada faktor internal sama eksternal Pak. Iya. Saya hanya menambahkan kalau faktor internal itu mungkin dari dirinya itu ada niat untuk menjadikan melakukan kewajibannya Pak. Iya. Karena kalau dia melakukan kewajibannya itu berarti dia sudah emosi, dan juga dari faktor eksternal seperti kata mereka juga Pak, dari luar itu kan mungkin Pak. Iya, jadi internal ada yang mungkin lagi kira-kira faktor internal gimana? Ya boleh, yang lain ya Pak. Internal dari luar, Pak. Iya. Remaja yang sedang berpas itu mungkin mencari diri sendiri. Iya. Mungkin mereka melihat kelebihan orang lain, tidak pernah melihat kelebihan diri sendiri. Jadi mereka selalu melihat kekurangan diri sendiri. Jadi kepercayaan itu lebih rendah, kenapa? Jadi Berpengaruh ya, kepercayaan dirinya berpengaruh terhadap kecerdasan emosinya. Boleh baik, ayo. Ya, Neneng. Benar apa yang disampaikan oleh Bima tadi, karena kita juga harus bisa lebih memahami keadaan diri sendiri juga Pak. Jangan terlalu untuk memaksakan diri sendiri agar bisa melakukan semua hal ini. Iya, mantap itu, semuanya bagus. Kira-kira ini, kita udah tahu faktornya ya, kita udah tahu. Ya, kadang-kadang ini usia sudah dewasa, udah usia 17-an sampai 21 itu dewasa awal itu. Ya, udah lepas remajanya, tapi masih usia. Artinya tidak cerdas emosi dia. Kira-kira ini untuk mengelola atau mengembangkan, meningkatkan kecerdasan emosi khusus dalam diri kita pribadi, gimana ini cara meningkatkannya? Ya boleh, Destian, ya boleh. Menurut saya kita harus lebih pintar dalam memilih pendapat orang lain. Terkadang orang memberikan pendapat tidak memikirkan apa yang akan terjadi Pak. Jadi kita harus lebih pintar dalam mengolah pendapat orang lain. Iya, mengelola pendapat atau memilah-milah seperti itu ya. Bagus. Ya, cara meningkatkan kecerdasan emosi. Gimana ini? Menurut saya dengan cara berpikir sebelum bertindak. Iya, kalimatnya singkat jelas ya tadi. Berpikir, Sebelum bertindak. ya berpikir sebelum bertindak. Bagus ya. Yang lain boleh. Kalimat singkat padat, bagus itu. Menurut saya Pak, mungkin dari pengalaman pribadi itu lebih ke mengikhlaskan yang sudah pergi dulu. Banyak dari kita yang mengalami kepergian Iya. itu lebih sensitif, jadi kita tidak cerdas emosi. Jadi kalau kita sudah belajar mengikhlaskan, mungkin kita bisa meningkatkan kecerdasan emosi yang ada dalam diri kita sendiri. Mengikhlaskan yang sudah pergi. Ini lebih dalam lagi ini maknanya. Bagus itu, bagus ya. Berarti kita orangnya lebih bertawakal seperti itu ya. Mengikhlaskan yang sudah pergi mungkin juga seperti itu ya. Kita sudah ikhlaskan. Berarti kita cerdas emosi di situ. Yang lain gimana? Kalau menurut saya sama Reza lebih ke apa ya? Coba berdamai dengan diri sendiri, damai dengan diri sendiri, lebih menyemangati diri sendiri, lihat kelebihan diri sendiri, jangan lihat kekurangan terus. Kadang iman manusia itu tidak ada yang sempurna. Walaupun orang itu ada kelebihan, mungkin yang kelebihan di diri kita tentu ada di orang lain. Iya, bagus. Ya, kita lebih memahami pribadi kita sendiri. Yang lain? Ya, Sirani. Kita juga harus menerima kritik dari orang lain ya Pak ya, agar kita tuh lebih tahu oh kekurangan saya tuh di sini dan kita bisa memperbaikinya lagi. Ya. Dan kita terus harus melatih kesabaran yang kita punya di dalam diri.
Bagus. Yang lain? Ya, cara meningkatkan ya, boleh? Menurut saya Pak, untuk meningkatkan kecerdasan emosi, seperti kata Mila tadi Pak, kita itu harus tahu dari diri kita Pak, dan juga kita harus mengerti orang lain Pak. Dalam seperti kata Christian, kita harus memilih-milih perkataan dari orang lain Pak. Dan seperti yang dikatakan saya awal tadi Pak, Iya. orang cerdas emosi itu tahu dirinya, orang lain dan lingkungan Pak. Iya, berarti lebih memahami orang lain, berempati. Iya Pak. Ya, Mungkin menurut saya kita harus lebih memotivasi diri agar menjadi lebih baik Pak. Jadi kita harus, oh saya harus lebih baik, harus lebih sabar seperti itu Pak. memotivasi diri sendiri. Cara meningkatkan. Ya, tambah lagi boleh. Misalkan ya Pak, kalau kata orang bergaul dengan orang yang tidak jelas emosi itu tidak baik. Kalau menurut saya Pak, lebih banyak pergaulan itu tuh lebih baik. Saat kita itu berteman dan bergaul dengan orang yang tidak jelas emosi, itu kita belajar. Berarti ini tidak baik, ini buruk. Berarti jangan. Berarti berteman dengan orang yang tidak jelas emosi itu bukan berarti dampak negatifnya lebih banyak. Padahal dampak positifnya pun ada di sendiri. Iya, lebih banyak berinteraksi dengan orang lain itu juga bisa meningkatkan cerdas emosi karena kita banyak berinteraksi ya. Kalau kita sendirian saja kita salah ya. Jadi banyak berinteraksi dengan orang lain atau bergaul dengan orang lain bisa meningkatkan kecerdasan emosi. Iya, bagus. Kira-kira ini pertanyaan ya, kalau seandainya kita pribadinya mau membangun atau membentuk cerdas emosi itu gimana? Ya, boleh. Menurut saya Pak, kita lebih seperti kata Christian di awal tadi memotivasi diri kita kan. Ya. Kalau kita sudah termotivasi, pasti kita lebih percaya diri. Kepercayaan diri itu menurut saya salah satu dari cerdas emosi. Karena Ya. kebanyakan dari kita tidak percaya diri, jadinya kayak terundung, dia sensitif. Ya, kembali lagi ke sensitif tadi Pak. Jadi kalau kita tidak percaya diri, bisa jadi kita tidak cerdas emosi Pak. Oh, jadi memotivasi supaya kita percaya diri. Iya. Itu salah satu cara membangunnya. Mantap. Yang lain? Ya, membangun. Boleh. Mungkin menurut saya Pak, untuk membangun kecerdasan emosi Pak, melakukan hal kewajiban dulu Pak. Atau misalnya dia itu di rumahnya mungkin ada masalah Pak dengan orang tuanya atau adik atau mungkin rekannya Pak. Iya. Ada masalah di rumah. Terus ketika itu juga dia sedang belajar gitu Pak atau sedang melakukan ujian, dia itu harus lebih pintar memilih mana kewajibannya Pak. Di sana juga karena melakukan kewajiban itu termasuk ke kecerdasan emosi, bisa memilih mana yang diwajibkan dan terlebih dahulu Pak. Iya, bagus. Berarti kita sudah bisa ya cara membentuk atau membangun supaya kita cerdas emosi. Ini kita ini semua pelajar ini, ya di SMK Negeri 6 Rejang ya. Pelajar tadi pas perkenalan aku perhatikan semuanya pas 10 ini, ya. Ada 10 GP, 10 Aster, TAB, ya, TKKR, ya. Berarti kita ini beraneka ragam ya. Pelajar kita ini. Sekarang gimana ya? Topik bahasan kita kecerdasan emosi. Kira-kira dampak orang yang cerdas emosi terhadap prestasi belajar gimana ini? Boleh? Ya. Pas pertengahan tidak ada itu yang sehat. Pasti di situ tuh ada kritikan dan pro kontra dari setiap kita. Kalau kita tidak emosi, bisa mengelola emosi, kita bisa berpikir, wah saya harus menggunakan kata-kata ini mau tidak bisa menyakiti orang lain dan singgung mungkin. Nah saat kita bisa memilah dengan kata-kata mungkin itu jadi kesempatan kita untuk menyerang lawan dan memenangkan perlombaan itu. Begitu ya. Jadi pengaruhnya ketika dicontohkan secara nyata ini sama kawan kita ketika berdebat katanya. Ya, bagus itu. Dan ya, pengaruhnya ya dampak dari orang cerdas emosi terhadap prestasi belajar. Ayo, yang lain boleh. Kalau dari
berkonsentrasi tinggi maka organisasi kita lebih tinggi daripada yang lain. Oh itu ya, berkonsentrasi tinggi berarti tidak terpengaruhi dengan peristiwa-peristiwa di luarnya. Jadi dia cerdas emosi seperti itu ya. Dampaknya dengan belajar, oh kita jadi konsentrasi tinggi ya, bagus ya. Yang lain, Rani boleh. Misalnya ya Pak ya, kita ada masalah dari keluarga, tapi kita ada pelajaran belajar di sekolah. Jadi kita harus lebih fokus belajar di sekolah agar materi-materi yang diberikan oleh guru itu lebih nyata ke pikiran kita Pak. Jadi misalnya kita ada puas, perlombaan, kita lebih ingat materi-materi yang diajarkan oleh guru. Tanpa murid sadari, kecerdasan emosi itu adalah titik awal dari kesuksesan di masa depan. Iya, kecerdasan emosi titik awal dari kesuksesan masa depan. Ya, dia tadi mengatakan, oh kalau punya masalah di rumah, ada masalah kedua, lagi perlombaan, ya kita utamakan tugas pokok kita. Tugas pokok kita apa? Belajar? Belajar. Berarti yang masalah yang lain kita kesampingkan dulu. Artinya cerdas emosi. Ya, yang lain faktor yang dampak dari orang cerdas emosi terhadap prestasi belajar. Yang lain boleh? Misalkan keluar dari prestasi tertentu, keluar dari prestasi dalam hal positif. Iya, boleh. Dalam sebuah organisasi itu ada yang namanya tugas sosial besar, Ya. bukan sekretaris bendahara ataupun bendung. Iya. Di situ kan kita mencalonkan diri. Iya. Di situ nanti ada debat dari seluruh anggota Iya. untuk mengumpulkan di yang orang yang dipilih. Iya, dukungnya seperti itu ya. Berarti kita tuh nanti debat antar calon kan. Nah, kalau kita tidak emosi nanti lawan akan menerima kita. Nah, Iya. itu emosi kita pun dimainkan. Iya. Berarti bagus itu. Ya itu contoh di luar dari prestasi belajar, tapi sudah masuk dunia kerja seperti itu ya. Ya. Yang lain boleh? Ya ini. Yang itu sangat bagus ya, kita harus lebih mewajibkan dulu kewajiban kita dari masalah itu. Jadi masalah yang itu kita singkirkan dulu, jadi kita harus melakukan kewajiban kita terlebih dahulu sebagai pelajar itu. Jadi kita harus lebih serius belajar lagi walaupun kita banyak masalah. Iya, lebih serius lagi kalau banyak masalah. Masalahnya kita kesampingkan. Cerdas emosi itu. Bagus. Masih ada yang lain? Sudah ya? Sudah ya, cukup ya. Ya, kira-kira ya kalau sudah cukup, kira-kira setelah sebelum ini nanti diakhiri, kira-kira ada kesan atau pesannya dalam minggu ini? Ya, kesan dan pesannya boleh. Kalau pesan saya dengan kelompok ini, saya lebih banyak pengetahuan dari pemikiran teman-teman kita. Ibaratnya pengembangan pemikiran saya lebih besar, lebih bisa memahami apa yang terjadi di teman saya. Berarti dapat pemahaman baru dari apa yang disampaikan oleh teman-teman kita. Oke, bagus. Ini ya pesannya. Kalau pesannya menurut saya kita adakan lagi Pak di kelompok ini Ya diadakan lagi. Ya, dengan kelompok ini diadakan lagi dengan topik yang lebih menarik. Mantap. Yang lain pesan dan pesannya. Ya ini boleh. Jadi itu saya bisa belajar dari dia, jadi nggak tahu saya jadi tahu gitu kan dari jadi dengan adanya Dengan kelompok. dengan kelompok kita jadi bisa tahu ilmu yang nggak tahu kita jadi tahu. Jadi pesan saya dengan kelompok ini ditingkatkan lagi, topik-topiknya diperluas lagi. Iya, diberlakukan atau dilaksanakan kembali dengan topik-topik yang lain. Ya bagus, boleh. Menurut saya bimbingan kelompok ini sangat bagus karena kita lebih paham tentang apa yang kita bahas. Contoh seperti kecerdasan emosi ini, kita jadi lebih tahu apa itu kecerdasan emosi, bagaimana cara menanggapinya, atau faktor-faktor yang menyebabkan kecerdasan emosi. Jadi kita lebih paham. Ya bagus, biar dipaham, boleh. Kesannya mungkin dari sini kami mendapat pelajaran bahwa kecerdasan emosi itu penting dari Penting. segi aspek kehidupan dan seperti kata kata manusia yang kalau cuma hidup binatang pun bukan untuk hidup. Iya. Kalau cuma untuk kerja, babon bisa orang bekerja. Tapi kalau kita hidup dengan ilmu itu jauh dari kata Iya mantap, boleh tepuk tangan ya. Kalau mulai jam
Ya, nanti kita gerakkan untuk siswa-siswa yang lain. Bagus. Ya. Tambahan saja Pak, mungkin menurut saya dengan kelompok ini kesannya bagi saya ya kami dapat seperti kata Eza Rani yang lain juga Pak, kami mendapatkan ilmu yang lebih Pak di sini karena di kelompok ini dan juga kami tahu apa itu pengertian dari kecerdasan emosi, faktor-faktor apa aja gitu Pak. Ya. Terus apa cara meningkatkan kecerdasan emosi dan juga Pak pesannya Pak kata Rani juga kan kita memperbanyak lagi orang-orang anggota-anggota dari bimbingan kelompok ini dan juga jangan hanya di sini Pak, sebatas ini aja ya apa yang kita tadi kita sampaikan ke orang yang di luar atau teman-teman kita, kepada kita sampaikan bahwa kecerdasan emosi ini gini loh, gitu. Iya, berarti kita dapat pemahaman baru dari bimbingan kelompok ini dan juga nanti kita lakukan dengan kawan-kawan kita yang belum melakukan ini. Ya, begitu ya, bagus. Ya, kalau seperti itu kira-kira dari topik yang kita bahas tadi siapa yang mau menyimpulkan? Ya, dari yang kita bahas tadi apa kesimpulannya dari materi tadi? Boleh? Ya, boleh. Kesimpulan saya Pak dari yang kita bahas itu ya seperti awal-awal yang kita bilang tadi, kita lebih memahami apa itu kecerdasan emosi. Pengertiannya juga tidak tahu ya, cara meningkatkan kecerdasan emosi tahu begitu. Terus kita bisa juga mengembangkan kecerdasan emosi yang pada diri kita sendiri dari berbagai pikiran dari teman-teman kita tadi. Iya, jadi bermanfaat sekali ya. Yang lain kesimpulannya bisa sekali lagi ya. Menambahkan Pak yang seperti orang yang tadi dan juga kesimpulan kita pada bimbingan kelompok pada hari ini Pak, kita itu harus tahu Pak gimana tentang kecerdasan emosi itu dan dari diri kita juga kita harus meningkatkan kecerdasan emosi kita, teman-teman kita dan kelompok kita juga. Iya. Oke, kita kasih aplaus semua ya. Ya, sebelum Bapak akhiri ya. Ya, Bapak tadi kita mulai dari doa. Ya, dari doa tadi kan? Ya, kita tutup juga dari doa. Jadi mudah-mudahan nanti mendapat ya manfaat untuk kita untuk diterapkan di kehidupan di masyarakat, keluarga dan sekolah. Ya, silakan yang memimpin doa untuknya ya. Sebelum acara ini kita atau kegiatan kita pada hari ini kita tutup, ada baiknya kita berdoa agar apa yang sudah kita bahas tadi, yang sudah kita bincangkan tadi mendapat ridho dari Allah dan kegiatan kita ini jadi berkah. Berdoa mulai. Selesai. Ya, sudah selesai ya. Kita udah sedikit mendapat pemahaman baru. Ya Bapak akhiri ya kita. Ya kemungkinan nanti kita akan lanjutkan dengan topik-topik bahasan yang lain ya. Ya Bapak akhiri. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf nih kepada Allah saya mohon ampun. Ya Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita membubarkan diri ini, kita ada baiknya nyanyikan supaya berkesan ya. Nyanyi seperti ini. Gelang sepatu gelang, gelang siramai-ramai. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Boleh ya, bisa ya? Ya, kita berdiri semua. Nanti seperti ini ya. Oh, ini putar ke sini terus posisi kursi masing-masing, kursi ganti kursi berarti ya. Bisa ya? Bisa. Oke, kita mulai ya. Menyanyikan sambil tepuk tangan nih. Oke.